Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru aku. Oke, hari ini aku akan ceritain ke kalian tentang sekarang situasinya di Bosnia tentang COVID-19 atau 19 atau corona. Banyak dari kalian udah nanya aku masih di Indonesia atau udah di Bosnia atau aku lagi di mana. Aku sebenarnya lagi di Indonesia, di Jakarta. Jadi udah lama, udah dari tengah Januari aku udah balik ke Indonesia. Jadi dari sejak itu aku di Indonesia, bukan di luar negeri. Dan sekarang kan lagi ada masalah dengan corona dan banyak banget orang mati dan banyak orang yang udah kena. Kalau di Indonesia ya lumayan sebenarnya, dan ya setiap hari ada nambahan. Tapi kalau lagi di Eropa jadi sekarang gila. Di sana Italia sama Spanyol paling banyak cases, jadi banyak banget orang mati, apalagi di Italia. Dan juga kayak di Italia sekarang sehari 1.000 orang mati, jadi pokoknya banyak banget. Di Spanyol juga, dan di Jerman juga banyak banget yang udah infected, tapi sebenarnya gak gitu banyak orang mati. Jadi di Jerman memang, Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang terkenal dengan uh, rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus. Jadi mereka tuh udah lumayan siap. Tapi kalau di Bosnia kan, Bosnia adalah negara yang sangat-sangat kecil. Dia tuh punya cuman 4,5 juta orang, 4,5 juta orang, jadi nggak terlalu banyak orang, tapi tetap ada yang kena. Dan di Bosnia sampai sekarang ini baru mungkin gak nyampe 7 hari di sana udah mulai ada corona, dan udah 323 orang yang kena dan 6 orang yang mati. Tapi sebenarnya yang yang 323 orang itu juga nggak benar, nomornya nggak benar. Kenapa? Karena di sana memang ada masalah besar. Negara Bosnia tuh negara yang yang setelah perang yang 25 tahun yang lalu, maksudnya perang itu udah 25 tahun yang lalu, harusnya sih sampai sekarang kita udah jadi lebih bagus. Cuman belum jadi lebih bagus, jadi ekonominya juga turun terus, dan ini sekarang jadi lebih parah. Soalnya yang aku gak tahu pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris atau bahasa aku itu namanya respirator. Itu sebenarnya ya yang alat-alat yang di rumah sakit di sana, kayak mungkin di Indonesia ada beberapa puluh ribu yang mesin yang itu, dan di Bosnia tuh cuman ada 150-an, dan gak cukup buat bisa bantu orang. Itu yang alat yang buat bantuin napas. Pokoknya di seluruh negara 4,5 juta orang, kita cuma punya 150-an respirator itu. Jadi itu sangat-sangat parah. Dan yang lebih parah tuh, aku akan ceritain ke kalian kasus-kasus yang terjadi di sana sekarang. Aku baru dengar ada banyak banget orang yang lagi punya simptom gejala-gejala yang coronavirus atau COVID-19, dan mereka tuh udah teleponin rumah sakit, mereka tuh udah pergi ke rumah sakit, tapi mereka tuh disuruh tunggu di rumah. Pokoknya mereka tuh bilang, kayak dokter-dokter sama suster-suster bilang sama orang-orang yang pikir lagi kena corona, mereka bilang, oh enggak, kamu tuh gak kena, kamu tuh cuman batuk, kamu tuh cuman kayak virus yang biasa, dan kamu tuh harus minum antibiotik atau kamu dikasih apa kayak gitu, kayak obat-obat. Dan sebenarnya banyak dari orang itu udah bilang, kita tuh udah dari Italia, baru dari Italia datang ke sini, atau kita tuh dari daerah-daerah yang kena sebelum kita, dan kasusnya banyak banget. Dan mereka tuh tetap bilang, oh enggak, kamu tuh gak kena, kamu tuh. Terus kayak kalau ada orang mereka tahu nih, ini mungkin aja kayak, maksudnya semua gejala-gejala tuh benar banget seperti corona. Mereka nanya, apakah kamu punya sakitan yang kronis, kayak apa kamu diabetes, atau mungkin kamu punya masalah jantung atau apa, kanker. Jadi kalau kamu nggak punya, mereka juga bakalan periksa kamu. Jadi kamu tuh ya udah, gak apa-apa, kamu di rumah aja 14 hari. Setelah itu kalau semua jadi bagus, oke, kamu bisa ya kumpul sama teman atau gimana. Sampai banyak banget orang di sana kayak
kayak sadar gitu loh. Maksudnya kayak kalau dokter, walaupun dokter bilang itu bukan corona, mereka tuh tetap di rumah, nggak mau keluar kemana-mana karena mereka tuh sadar itu memang corona, karena mereka tuh punya semua gejala-gejala yang corona, dan mereka tuh datang dari Italia atau di Spanyol atau dari Cina. Maksudnya ya mungkin aja kena, cuman di sana aku kemarin ada di internet udah keluar bocor panggilan telepon sama dengan satu orang yang dia pikir dia kena sama dokter atau suster. Terus pokoknya orang itu bilang, aku tuh batuk, aku tuh gak bisa, kalau malam aku tuh gak bisa napas, terus panas badan aku 39 lebih, pokoknya semua itu. Terus dia bilang aku tuh baru kemarin tuh balik dari Italia, jadi orang itu pasti kena loh. Terus mereka bilang, apakah kamu punya kanker atau sesuatu? Dia bilang nggak. Oke, kita berarti kamu bukan prioritas. Terus dia bilang, ya udah, tapi aku tetap mau lakukan tes. Aku mau tes aku corona apa tidak. Terus mereka bilang, oh nggak boleh. Ya, kok nggak boleh, kan aku punya semua gejala-gejala, harusnya sih boleh karena kan takut. Terus mereka tuh sampai sekarang nggak mau kasih ke dia, atau walaupun siapa mereka nggak mau kasih tes. Terus katanya dokter itu atau suster itu langsung ngomong, ehm, tidak boleh. Terus orang itu bilang, oke, aku akan bayar berapapun duit itu, tidak penting, aku mau tes karena aku yakin aku kena. Terus sampai dokter bilang, satu pun orang di sini, di Bosnia dan Herzegovina, tidak boleh tes. Walaupun kamu bisa bayar, walaupun tak kamu orang yang penting, tidak boleh. Sampai dia bilang, dokter pun gak bisa tes itu karena tidak ada tes. Coba kamu bayangin, udah berapa hari nih dan masih mereka gak punya tes, atau punya, atau kenapa, kita masih bingung loh. Terus katanya, aku juga kemarin baca dan dengar, di sana tidak ada orang satupun yang dites kecuali orang yang mati. Jadi di sana katanya sekarang udah 6 orang yang mati, dan 6 orang itu cuman mereka dites setelah mati. Jadi ketahuan mereka tuh corona. Jadi kamu sebelum mati kamu nggak boleh tes. Itu gila nggak sih? Maksudnya mereka tuh kayak nunggu kamu mati baru mereka tes kamu, bukannya tes dulu biar cek kamu sakit apa enggak, biar bisa lakukan sesuatu. Jadi mereka tuh kayak, mereka bilang tidak, karena mereka gak punya tempat yang cukup tempat, gak punya cukup dokter sama suster. Jadi pokoknya mereka tuh gak bisa handle, mereka tuh gak bisa ngapa-ngapain di situ karena memang situasinya seperti itu. Dan mereka di sana cuman masukin kayak polisi, jam polisi atau jam polisi, pokoknya kayak setelah jam 6 sore tidak boleh ada yang keluar dari rumah. Jadi kalau ada yang keluar langsung bisa ditangkap atau gimana, jadi harus di rumah aja. Tapi apakah itu solusi? Kalau kamu tetap orang nggak kena, kamu nggak mau tes dia, maksudnya nggak masuk akal gitu loh. Kayak masa kamu nggak mau tes orang? Dan aku yakin mereka punya tes, nggak mungkin nggak punya. Semua negara sekarang udah punya tes kan, banyak orang juga donasi ke negara kita karena negara kita memang dari dulu ekonominya yang nggak gitu bagus. Jadi pasti ada yang apa, donasi. Jadi nggak mungkin mereka nggak punya, cuman mereka nggak mau. Tapi kenapa ya? Masih belum tahu, masih bingung. Semua orang yang aku kenal semua baik-baik aja, dan aku tahu satu orang, teman aku, dia orang Bosnia tapi dia tinggal di Italia, kerja di Italia, dan dia sekarang dari kemarin dia udah 2 minggu di rumah. Terus setelah itu karena ke anak-anak dia tinggal di Amerika, jadi dia tuh pindah ke Amerika, tapi di Amerika juga dia harus 2 minggu lagi isolasi. Maksudnya orang-orang tuh, orang sendiri sadar, cuman orang yang di negara itu kayak gila, sampai presiden bilang tuh, oh enggak, tidak apa-apa nih, ini cuma virus biasa, tidak ada masalah, kita gak usah pikir, terus kayak jangan bikin panik. Dia pokoknya ngomong semua yang jelek banget, kayak ngapain tuh virus, gak mungkin dia datang ke sini. Pokoknya mungkin di Indonesia juga awalnya semua ngomong kayak gitu, ada tolak angin, terus krokin, maksudnya sama. Terus sekarang pas kena dia tuh kayak, oh kayak ketakutan gitu. Dan kemarin ada video sampai salah satu gubernur di negara aku, masker aja nggak tahu cara taruhnya gimana, jadi itu kayak pegang terus kayak pokoknya parah banget.
Dan aku gak tahu semua orang di sana panik, yang kayak tua-tua gitu lagi ketakutan soalnya mereka gak boleh keluar. Kalau orang tua gak boleh keluar sama sekali, tapi kalau orang yang lain setelah jam 6 sore gak boleh keluar. Jadi agak panik, tapi tetap banyak banget orang yang gak mau sadar, yang agak bego, seperti di Indonesia juga, yang lagi pergi ke Ancol atau pergi ke puncak. Gila, ini bukan kayak sekolah di rumah, online school. Itu bukan berarti lu bisa ngapa-ngapa, maksudnya kayak bisa keluar, bisa apa, enggak. Ini semua dibikin biar orang-orang gak keluar, tapi di bawahnya juga orang-orang pada jalan-jalan, pada belanja. Pokoknya gak jelas gitu. Kalian jangan sampai bandel. Kalau memang ada yang harus kerja ya kerja, tapi harus prevensi, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Iya, gak apa-apa gitu. Cuman jangan sampai kalian pada pergi ke Ancol terus kayak having fun, itu gak, jangan. Soalnya banyak kalian, kita tuh belum puncaknya, jadi jangan sampai puncak kita jadi jauh lebih parah dari sekarang. Italia tuh berapa ribu orang aku udah gak tahu lagi. Pokoknya Italia itu udah hampir 100.000 orang yang kena, dan lebih dari 10.000 orang udah meninggal. Maksudnya itu gila, jangan sampai Indonesia. Dan Italia lo, kalian tuh mungkin gak sadar, Italia itu negara yang sangat kecil, gak ada banyak orang di sana. Dan Indonesia berapa kali lipat lebih besar, kayak puluhan kali lipat lebih besar. Jadi Indonesia tuh bisa jadi lebih parah banget kalau kalian tuh gak sadar, kalau kalian tuh gak dengerin. Sebenarnya menurut aku ini harusnya semua lockdown dulu sebelum jadi lebih parah. Udah gak boleh kemana-mana, udah gak boleh apa-apa gitu loh. Oke, kita beresin, boleh baru. Soalnya mereka tuh semua pada telat. Maksudnya orang Italia itu juga awalnya pas dikasih tahu, mereka tuh tetap kayak, oh gak apa-apa, kita tetap jalan, ini virus biasa. Ya, seperti kita semua pikir seperti itu awalnya. Aku pun termasuk orang yang pikir awalnya, oh itu virus biasa. Tapi udah terlaluan, jadi jangan sampai masih kalian pada tutup mata gitu. Orang Italia itu sampai masih, udah banyak banget kasus, kayak 1.000 kasus yang mati. Mereka tetap jalan-jalan, tetap nongkrong, tetap ketemu. Dan sekarang jadi sampai 10.000, lebih dari 10.000 orang yang meninggal. Dan sekarang tiba-tiba satu malam udah ganti semua. Spanyol juga kena, dan kena parah. Spanyol udah 80.000 orang kena dan 9.000 orang mati. Jadi parah banget. Pokoknya di bosnya semua orang yang aku kenal masih baik-baik aja. Cuman di sana memang masalahnya yang besar karena nggak bisa dites. Tapi semoga aja ini semua jadi lebih bagus. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang lain, kalian jangan lupa di komen di bawah. Jadi aku akan coba bikin video tentang pertanyaan-pertanyaan kalian kalau ada pertanyaan. Dan coba kalian juga komen menurut kalian seperti apa, kita harus bagaimana, biar semua ini cepat selesai gitu, cepat pulih, biar kita bisa kembali ke kerjaan kita, atau ya ke sekolah, atau ya kesibukan masing-masing. Oke, cukup buat kali ini. Semoga aku udah jawab ya, at least sedikitnya, yang tentang di Bosnia seperti apa sekarang, situasinya seperti apa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, dan juga kalau tidak apa-apa. Dan kalian jangan lupa komen di bawah dan nanya kalau ada pertanyaan. Dan kalau ada mungkin kayak kalian pengen aku bikin video tentang apa, kalian jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa yang paling penting subscribe, karena itu gratis loh buat kalian, tinggal pencet doang. Oke, terima kasih banyak. Lami sayang kalian. Dah.